kemurahan-Mu di pagi hari yang penuh berkat ini. Seberapa kami yang ada, kami akan Tuhan kembali merenungkan sabda firman-Mu, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami dalam pembacaan firman-Mu, sehingga kami boleh Tuhan menikmati anugerah dan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami siap mendengar sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama pada saat ini dalam rangka ibadah ucapan syukur, di mana Kota Bitung boleh sudah dikasih oleh Tuhan genap 34 tahun, dan saya percaya bahwa dengan genapnya 34 tahun, saya percaya Kota Bitung masih makin lebih dewasa lagi. Amin. Sudah masuk dalam kota yang sudah seatas oleh Tuhan maju. Itu sebab kita tetap berdoa untuk kota kita, supaya melalui kota kita ini kita akan mendapat Tuhan damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat rohani makin melimpah-limpah, berkat jasmani juga akan Tuhan menyertai. Marilah kita akan yaitu bersama-sama yaitu membacakan firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca sampai dengan ayat ke-7, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Oke. Menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Iya, kita membaca dari Lihat bagi urutan. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata terus. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini, di mana saudara dan saya boleh kembali diingatkan oleh Tuhan agar supaya dalam kehidupan ini menghadapi begitu banyak berbagai pergumulan, berbagai macam tantangan kehidupan, Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Amin. Karena kalau kita gelisah, maka kita tidak bisa akan dapat menikmati berkat Tuhan. Itu sebab betapa Yesus jauh-jauh telah berpesan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Yesus sebelum naik ke surga, dia menyampaikan kepada yaitu 12 murid maupun ya orang-orang pada waktu itu bersama dia, dan firman Tuhan yang sama itu juga berlaku sampai dengan hari ini. Ada amin. Yesus katakan jangan kamu takut. Iya, kenapa Yesus katakan jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar, karena saudara kegelisahan itu akan dapat membuat saudara dikasih oleh Tuhan tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera. Tetapi bagi saudara dikasih oleh Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada alam keadaan apapun, tapi kita ada bersukacita. Katakan bersukacita. Itu sebab saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita tetap bersukacita, ya, bergembira dalam kehidupan ini, karena bagi Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa
ada suatu janji yang Tuhan telah janjikan. Janji apa yang Tuhan janjikan? Yaitu dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Yesus. Karena aku pergi, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, maka Tuhan katakan dia akan kembali agar supaya di mana dia menyambut kita, supaya di mana Yesus ada, kita juga akan berada. Senang gak saudara? Amin. Saudara, kita memiliki janji Tuhan. Dan janji ini bukan mulut-mulut. Janji ini bukan sudah kasih oleh Tuhan jual kecap, tapi janji ini adalah janji yang benar. Ya, suatu saat kita akan peroleh, suatu saat kita akan yaitu miliki, di mana yaitu tempat yang Tuhan sediakan. Jadi kita tidak usah kita takut bahwa tidak ada tanpa di sana. Ya, di sana ada tanpa yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Karena Yesus berkata, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu sebab hari ini saya mengingatkan kembali kepada siapapun kita, biarlah kita berpegang terus kepada jalan kebenaran. Biarlah kita berpegang terus berjalan dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, dan juga melakukan segala sesuatu yang ada pada hidup kita ini, hidup di dalam kebenaran. Perbuatan kita hidup dalam kebenaran. Karena saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, maka saudara-saudara kasih Tuhan, itu tandanya, itu buktinya bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar yaitu jalan jalan biasa, jalan tol atau jalan apa sudah dikasih oleh Tuhan. Orang berkata, oh jalan ke surga itu sama seperti jalan ke Roma banyak jalan. Ke Roma banyak jalan, tapi ke surga hanya satu jalan. Ada amin? Yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebab mari pertumbuhkanlah iman kita. Ya, kita tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Kita tetap ikut di dalam jalan yang telah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Di mana Tuhan tentukan, yaitu agar supaya saudara dan saya dalam menghadapi dalam kehidupan ini, selama kita berada dalam kolong langit ini, mari kita berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran. Sudah kasih Tuhan, kita jauhkan diri kita dari segala asumsi-asumsi yang jelek, berpikir-pikir yang jelek. Tapi mari pikirkan ke perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Yesus ada di surga, di mana dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi saudara, tidak usah kita susah kalau dunia ini kita tidak ada tanpa. Haleluya. Iya. Dua kali dunia ini mungkin kita ada di bawah kolong jambatan. Mungkin kita ini ada emperan-emperan. Mungkin kita ini hanya sebagai penumpang di suatu rumah atau suatu keluarga. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nanti suatu saat ini bukan janji mulut, ini bukan suatu hiburan, tetapi saudara kasih ini suatu kepastian bahwa Yesus katakan dia yaitu menyiapkan tempat bagimu. Amen. Saudara, itu sebab saudara tidak usah sedih. Di dunia ini kita banter ya umur 80 tahun. Iya, paling sudah kasih oleh Tuhan kalau kita kuat sampai 90 tahun. Bahkan 70 tahun. Sesudah itu kita akan beralih dari dunia ini, yaitu tempat yang telah Tuhan sediakan. Itu sebab mari setialah sampai mati. Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Supaya sudah kasih oleh Tuhan, saudara dan saya tidak akan mengalami yaitu namanya kekecewaan. Nah, kekecewaan ya. Karena banyak orang mengalami kekecewaan ya. Yesus sendiri berkata nanti, aku tidak kenal kamu ya. Kenapa kita melakukan kejahatan? Itu sebab saudara, supaya kita bisa berjumpa kembali dengan Yesus, dan Yesus akan berjumpa dengan kita, supaya kita mendapat jemputan dari Tuhan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, siapkanlah tiketmu. Haleluya. So ada tiket saudara kasih oleh Tuhan. Amen. Ke surga ada. Amin. Tiket itu hanya apa? Percaya, sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Itu tiket. Amin. Amin. Berjalan bersama Yesus, hidup dalam kebenaran, itulah tiket. Iya. Untuk kita pergi ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Puji Tuhan, di dalam ayat yang ketiga dikatakan di sini,
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, luar biasa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jadi Tuhan sampai hari ini tidak ongkang-ongkang kaki. Ya, amin. Dia sedang berjuang untuk menyediakan tempat bagi kita. Bayangkan sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan naik ke surga. Betapa banyaknya itu tempat yang kita akan peroleh. Haleluya. Berapa miliar manusia ada di dalam kolong langit ini. Yesus berkata, aku menghendaki tidak ada satupun yang akan binasa, tapi semua akan memperoleh keselamatan. Itulah kerinduan Bapa kita di surga. Kerinduan Tuhan Yesus agar supaya tidak satupun yang akan binasa. Sudah, iblis berusaha untuk membinasakan saudara. Iblis berusaha untuk menaruh ketimbangan keraguan terhadap Yesus. Tapi Yesus berkata, aku menghendaki tidak ada satupun yang akan binasa. Karena tanpa yang Tuhan sediakan banyak. Haleluya, katakan banyak. Ada amin. Tuhan bayangkan sudah dari 2000 tahun lalu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Sampai dengan hari ini masih menyediakan tempat. Iya, bagi orang yang sudah mendahului kita, ya mungkin sudah tampak. Kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya sudah kasih ada tampak lagi. Yaitu tempat di neraka. Sama-sama dengan orang kaya. Haleluya. Yang diperumpamakan oleh Alkitab. Yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Yaitu perempuan tentang, ya bukan perempuan, satu cerita tentang Abraham dan Lazarus. Abraham dan Lazarus ada perempuan bapa, ya Abraham dan Lazarus. Tapi orang kaya ada tempat yaitu penderitaan, yaitu sadis. Nah itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan memperoleh tempat yang Tuhan sediakan. Tapi untuk memperoleh tempat yang Tuhan kesediakan, kita harus tekun, kita harus setia, kita harus tetap hidup bersama Yesus. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, ya jumlah walaupun kita hanya seberapa, tapi kita tetap hidup beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Roh takut akan Tuhan tetap akan menjadi milik kita. Maka sudah kasih Tuhan, suatu saat sudah kasih oleh Tuhan, kita akan dijamin oleh Tuhan bahwa di mana Yesus ada, kita juga akan berada. Amin. Yes. Itu sebab mari ayat yang terakhir dikatakan di sini, ayat yang ke-6. Saya akan baca sekali lagi bagi saudara dan saya. Dikatakan di ayat ke-5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kamu tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amen. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, pertanyaan Thomas itu banyak lagi, yaitu menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang ada di kolong langit ini. Di bagaimanakah kita berjalan ke situ? Kalau kita sekali lagi berjalan bersama Yesus, itulah jalan kebenaran. Ya. Ada amin? Sekali lagi berjalan bersama Yesus, hidup bersama Yesus, bergaul dengan Yesus, intim dengan Tuhan Yesus, itulah jalan kebenaran. Berkata-kata dengan kebenaran, itulah jalan kebenaran. Berpikir dalam kebenaran, itulah jalan kebenaran. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak seperti Thomas tidak tahu jalan. Tapi kita harus tahu, Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan. Yesus satu-satunya adalah jalan kebenaran. Itu sebab sudah untuk supaya kita sampai kepada Bapa di surga, marilah kita rame-rame hidup bergaul dengan Tuhan. Amen. Hidup takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi marilah kita hidup melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Maka itulah kita akan yaitu menemukan jalan kebenaran. Ketika kita hidup dalam jalan kebenaran, kita hidup bersama-sama dengan Yesus, maka saudara tidak usah ragu, tidak usah takut. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak akan seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes, maka itu sebab saudara pada hari ini, pada pagi hari ini, saya percaya saudara sudah punya kepastian. Amin. Saudara punya keyakinan, saudara punya yaitu kerinduan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua pada hari ini
diberkatilah kehidupan kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah jalan kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa jalan kehidupan saudara akan yaitu ditolong oleh Tuhan, akan disertai oleh Tuhan. Kenapa? Dengan keimanmu, dengan percayamu, maka Yesus tidak akan meninggalkan engkau. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa di surga, percayalah kepada Yesus. Dan itulah menjadi suatu jaminan, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara akan tetap hidup bersama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Ya, Engkaulah jalan kebenaran kami. Engkaulah jalan kehidupan kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan untuk kami sampai ke tempat yang Engkau telah sediakan. Itu sebab Tuhan, mampukanlah kami semua dimanapun kami berada, hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Maka itulah Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus Tuhan. Materaikanlah firman-Mu ini dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami apabila kami telah bersalah kepada-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, perjalanan hidup kami Bapa. Tuhan, Engkau naungi, Engkau Tuhan sertai, dan kiranya berkat damai sejahtera Allah, cinta kasih yang agung dalam Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami memperoleh kesembuhan, kami memperoleh kedamaian, kami memperoleh damai sejahtera, dan kami tidak ada lagi mengalami kegelisahan hati, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan menjadi hidup bagian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya, kami telah sembuh, kami telah sehat, kami telah kuat, kami peroleh jalan kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan.